Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa volume untuk konstruksi baja bangunan gudang. Jadi di sini kita akan menghitung volume dari baja untuk bangunan gudang ya. Jadi kita di sini akan menghitung volume gording, track tank, ikatan angin, jumlah baut, stiffener, rafter, kolom, base plate serta angkul. Jadi ini semua kita hitung dalam pembahasan analisa kali ini. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Oke, baik. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Di sini kita akan menghitung volume dari portal baja bangunan gudang. Oke, di sini yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di sini sudah ada rumusnya ya. Sehingga apabila kita ganti nilai-nilai yang berwarna merah, secara otomatis yang berwarna hitam ini berganti ya. Oke, baik, saya langsung saja jelaskan bagaimana cara untuk mengisi dari format yang telah saya buat. Oke, untuk sebelumnya, untuk apabila ingin melihat rumus-rumusnya, apabila saya klik seperti ini, maka bisa dilihat di atas rumusnya ada di atas ya. Oke, baik. Yang pertama adalah bentang portal baja. Ya, bentang portal baja ini B nih, ya, bentangnya berapa? Misalnya dia bentangnya 22, kita masukkan. Kemudian panjang overstack dari B1, panjang overstack B1 ini ya, overstack drafter. Ya, misalnya dia 1 meter. Kita masukkan. Kemudian panjang overstack B2. B2 itu panjang overstack yang dia di depan dan di belakang ya. Contohnya ya. Jadi di overstack yang di depan dan di belakang. Misalnya dia 1,5 ya, kita masukkan. Kemudian T adalah tinggi kolom sampai sini. Ya, kita masukkan. Misalnya dia 4 atau 5 atau 6 ya, kita bisa masukkan. Saya masukkan di sini 6. Oke, kemudian T1 ya, ini T1 adalah tinggi T1 ini secara otomatis ya sudah ada. Kemudian kemiringan ini S, ini kemiringan dari rafter, kita masukkan. Misalkan dia 10, kita masukkan ya, atau 11 atau 15 kita boleh masukkan ya, sesuai dengan gambar yang sudah ada ya. Oke, kemudian ini adalah jarak coding ya, jarak coding kita masukkan. Misalnya jarak codingnya 1 meter. Kemudian jarak antar portal. Jadi jarak antar portal ini berapa nih jaraknya ya? Misalnya 6 meter. Oke, kita masukkan. Kemudian jumlah portal yang ada ini berapa? Misalnya ada 15. Ya, kita masukkan. Kemudian kita masukkan lagi coding, ukuran jadingnya misalnya CNP 125. Ini beratnya, ini panjang per batang. Oke, kemudian ini pengikat coding pakai siku. Nah, ini ukuran bisa dimasukkan, beratnya juga, kemudian panjangnya per batang. Kemudian penggantung coding bisa kita gunakan sesuai dengan gambar ya. Di sini saya gunakan besi-butan diameter 10. Ini beratnya secara otomatis, ini panjangnya per batang. Oke, kemudian ini ikatan angin kita gunakan diameter 16 ya. Bisa digunakan sesuai gambar, bisa masukkan. Besi beton biasanya diameter 16. Ini beratnya, kemudian ini adalah panjang per batang. Kemudian rafter kita masukkan, misalnya pakai WF 250, beratnya per meter kita masukkan. Kemudian panjang per batangnya itu berapa kita masukkan. Oke, kemudian kolom juga kita masukkan ya. Ini yang nilainya ya sama, kita masukkan saja. Kemudian stiffener itu penyambung ini ya. Nah, ini pakainya yang berapa? Misalnya dia pakainya yang 250 atau
berapa kita masukkan saja. Sini juga beratnya, ini panjang juga, batang profil itu batang panjangnya berapa. Kemudian plat stiffener kita pakai berapa? Plat stiffener itu ada yang di sini ya, plat penyambung ya. Oke, plat stiffenernya kita masukin, misalnya kita pakai yang 10 ini, kita pakai misalnya 8 juga bisa ya. Jadi secara otomatis ini berganti ya. Ini adalah luas per lembar ya, karena kita pakai plat, jadi ini luas per lembar. Jadi kita masukkan ini plat stiffenernya, misalnya kita pakai diameter 8, kemudian base plate kita misalnya pakai diameter tebal 12 mili ya, kita masukkan. Di sini juga kita masukkan lebar luasan dari per lembar dari plat. Oke, kemudian kita masukkan baut pengikat ya. Baut pengikat tuh baut yang ada pengikat di sini di atas ini ya. Oke, kita masukkan misalnya itu pakai diameter 8, kita masukkan saja. Kemudian baut sambungan, ini baut pengikat gording. Jadi pengikat gording ini ada bautnya ya, nanti untuk yang gording nanti ada gambarnya ya, kita jelaskan. Oke, jadi misalnya untuk yang baut pengikat gording kita pakai yang 6 misalnya ya. Kemudian baut sambungan, tadi sambungannya misalnya kita pakai 8, kemudian angkur misalnya kita pakai 16. Oke, ini adalah panjang dari rafter ya, panjang setengah rafter ini. Oke, ini untuk data-data yang kita masukkan, data-data awal yang kita masukkan untuk menghitung volume dari baja untuk bangunan gudang ya. Oke, setelahnya saya lanjut ke sheet selanjutnya. Ini adalah gording. Di sini gording, sheet untuk gording. Di sini kita menghitung gording, terus kita mengikut plat pengikatnya, siku pengikat, bautnya, kemudian penggantung gording ya. Oke, sini yang tadi baut, ini siku pengikat. Oke, saya sama seperti yang tadi, apabila nilainya ya berwarna merah kita isi, tapi yang berwarna hitam kita tidak perlu isi. Oke, saya jelaskan ya. Ini jenis profilnya yang kita gunakan. Kemudian beratnya. Untuk melihat rumusnya bisa saya ulangi, bisa lihat di atas ini ya. Sambil saya klik, di sini akan terlihat rumusnya. Oke, ini panjang profil, ini jarak gording, jarak antar portal, bentang portal, jumlah portal, kemiringan rafter, kemudian panjang overstack rafter, panjang overstack. Ya, overstack ini yang ke depan, yang ke belakang. Ya, ini cuma jumlah gording. Jadi ini kita masukkan sesuai dengan ini ya. Misalnya kita masukkan sesuai. Apabila di hitungan kita ini hitungannya kurang, kita bisa masukkan sini. Oke, ini jadi sudah diketahui volume gording, panjangnya, kemudian kita konversi berarti jumlahnya berapa batang. Ini beratnya ya dalam kilo, dan ini dalam ton. Oke. Lanjut untuk pengikatnya. Di sini pengikat yang tadi saya bilang ini pakai besi siku ya. Jadi jenis profilnya siku. Nah, ini ukurannya. Kemudian beratnya kilogram per meter. Ini adalah panjang profil. Kemudian A ini berapa di gambar. Misalnya dia 10 cm, 5 cm atau 15 cm, kita masukkan. Di sini saya coba masukkan dulu 10 cm ya. Oke. Kemudian ini adalah jumlah pengikat. Jadi jumlah pengikat ini secara otomatis dia menghitung. Ini jumlahnya, kita tinggal masukkan nilai ini sama dengan nilai ini. Oke, kita masukkan ini. Kemudian volume pengikat ini panjangnya ya, panjangnya ini satuannya. Kemudian ini adalah batang ya, jumlah batang. Kemudian ini adalah beratnya ya, berat total pengikat. Kemudian ini dikonversi menjadi ton. Oke, setelah pengikat, selanjutnya kita ke baut ya. Ini ukuran bautnya.
Kemudian panjang baut, nah panjang baut kita masukkan ya, kira-kira berapa, misalnya 3 cm atau 5 cm boleh kita masukkan sesuai dengan gambar. Jumlah baut, jadi dalam satu baut jatuh mengikat itu berapa bautnya, misalnya dia ada 3 kita masukkan 3, jika dia ada 2 masukkan 2, jika ada 1 masukkan 1. Di sini saya coba masukkan 2. Nah, sini secara otomatis volume jumlah baut yang dibutuhkan sudah ada. Oke, kita lanjut ke penggantung coding. Oke, ini penggantung coding. Di sini kita sudah tahu ya yang mana namanya penggantung coding. Oke, di sini jenis profilnya, beratnya, kemudian panjang. Ini panjang profil per batang ya, satu batang panjangnya berapa. Kemudian ini panjang penggantungnya, ini jadi panjang ini. Kemudian ini adalah jumlah, jadi antar portal ini berapa jumlahnya, misalnya 2 kita masukkan 2, misalnya ada 6 kita masukkan 6 ya. Oke, ini adalah jumlah dari penggantung. Kemudian ini adalah volume panjangnya, ini volume untuk jumlah batang. Kemudian ini adalah beratnya ya, ini dikonversi menjadi ton. Oke, ini untuk yang coding ya. Kemudian kita lanjut ke rafter. Sini kita lanjut ke rafter ya. Ini yang namanya rafter. Oke, saya lanjut. Sekarang kita hitung volume dari rafter ini. Ini sudah ada gambarnya, jadi ini bisa digunakan gambar ini untuk fabrikasi drawing ya. Ini, oke. Ini jenis profil yang digunakan. Kemudian ini beratnya. Ini panjang profilnya. Jadi per batang itu panjang berapa. Kemudian ini bentang portal baja. Ini jumlah portal. Kemudian jarak antar portal. Ini kemiringan dari rafter. Ini panjang rafter. Ya, panjang rafter ini ya. Oke. Kemudian ini adalah tebal plat penyambung rafter kolom. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini adalah tebal plat penyambung puncak rafter yang ini. Oke, kemudian ini adalah panjang A ya, dalam mili kita konversi menjadi meter. Kemudian ini adalah B ya, ini B, jarak B dalam mili kita konversi menjadi meter. Oke, kemudian ini adalah C ya. Kemudian jumlahnya, jadi jumlah dari rafter ini berapa? Di sini sudah ada, kita tinggal masukkan sesuai dengan nilai ini. Oke, kemudian volume. Nah, volume ini volume dari rafter ya, panjangnya. Kemudian dibutuhkan beberapa batang. Ini beratnya, berat total dalam kilo, dan ini dalam ton. Oke, rafter kita sudah hitung. Kita lanjut ke stiffener rafter. Ya, ini untuk stiffener rafter kolom, sambungan rafter dengan kolom. Oke. Di sini jenis profil, kemudian beratnya, kemudian panjang per batang profilnya. Ini adalah sudut S1, ini sudut ini. Kemudian ini adalah sudut S2, ini sudut ini. Jadi apabila ini kita tidak pakai 45 derajat, kita bisa pakai 3 derajat, masukkan saja. Oke, ini S2. Kemudian ini adalah panjang A, ini ya. Kemudian ini panjang B ya, ini jumlahnya, jumlah dari stiffener rafter kolom. Ini kita masukkan sesuai dengan jumlah ini ya. Kemudian ini adalah volume panjang yang dibutuhkan. Nah, ini batang ya, jumlah batang yang dibutuhkan. Kemudian ini beratnya, totalnya, ini dikonversi menjadi ton. Oke, ini untuk stiffener rafter kolom. Kemudian kita hitung untuk stiffener puncak rafter. Oke, untuk stiffener puncak rafter hampir sama perhitungannya. Ini jenis profil yang digunakan. Kemudian ini beratnya. Kemudian ini panjang profil yang digunakan per batang. Nah, ini adalah S ya, ini adalah sudut dari S, ini kemiringan. Kemudian B1, ini B1 kita masukkan, misalnya B1 ukurannya 125 kita masukkan, atau ya misalnya 250 kita masukkan sesuai dengan gambarnya.
Oke, kemudian B2 secara otomatis dia menghitung. Ini adalah A, ya, ini panjang A. Ini adalah jumlah. Ini masukkan sesuai jumlah ini. Kemudian ini volume, ya. Ini volume ya. Jadi panjang yang dibutuhkan untuk rafternya. Ini adalah untuk stiffener puncak rafter. Ini adalah jumlah batang. Ya, jadi dalam satu batang itu panjangnya 12 meter. Oke, kemudian ini berat totalnya dalam kilo, kemudian ini konversi menjadi ton. Oke, kita sudah menghitung stiffener puncak rafter. Kemudian kita hitung plat penyambung dan baut rafter kolom. Ya, jadi plat penyambung antara rafter dengan kolom. Yang ini sama bautnya ya. Oke, nah ini rafter dan kolom. Jenis profil yang digunakan plat penyambung, kemudian berat plat ya, ukuran profil per lembar, ini jarak A, ini jarak B, ini jarak C, kita tentukan C nya ya, misalnya 10 mili. Kemudian ini adalah jarak D, kemudian jarak E, ini adalah jumlah baut. Jadi jumlah bautnya berapa kita masukkan. Ini jumlah plat. Ini dimasukkan sesuai dengan jumlah ini. Kemudian ini volume yang dibutuhkan meter persegi. Ini volume yang dibutuhkan lembar. Kemudian ini berat totalnya dalam kilo dikonversi menjadi ton. Oke, untuk plat penyambung rafter kolom sudah. Kemudian kita hitung puncak rafter ya. Jadi ini plat penyambung untuk puncak rafter. Jenis profil yang digunakan, kemudian berat, ini ukuran profil per lembar, ini jarak A, ini jarak B, ini jarak C ya. C kita masukkan sesuai dengan yang ada. Kemudian D, ini jarak D. Kemudian ini jarak E. Kita masukkan jarak E-nya ya, sesuai dengan ukurannya. Oke, kemudian jumlah baut. Jadi jumlah baut di sini ada berapa? Misalnya ada 8, kita masukkan 8. Misalnya ada 10, kita masukkan 10. Oke, misalnya di sini jumlahnya 8. Ini jumlah plat. Ya, ini jumlah platnya, masukkan sesuai dengan ini. Kemudian ini volume plat dalam meter persegi, dan ini adalah volume plat dalam lembar. Kemudian ini adalah berat total plat dalam kilo dan dikonversi menjadi ton. Oke, kemudian volume baut. Ini volume bautnya ya. Oke, ini jumlahnya kita sudah dapatkan untuk volume bautnya. Oke, kita lanjut ke hitungan ikatan angin ya. Ikatan angin itu ikatan antar portal ya. Ikatan angin itu ikatan antar portal, biasanya digunakan pakai besi beton ya, dengan di kanan kirinya tuh dia intinya ada span screw namanya untuk adjustment dari ikatan angin ini. Oke, ini jenis profil yang digunakan. Kemudian berat per kilogram per meter, ini adalah panjang profil per batang ya. Kemudian ini panjang ikatan angin. Kemudian jumlah ikatan angin. Nah, misalnya dia ada 2 ya, ikatan, bukan silang ya. Silang kan sepertinya ada 2. Tapi dia misalnya ada di sini ada 1, terus di sini lagi ada 1, berarti ada 2. Ya, kalau ada 3 seperti itu berarti 3. Misalnya ada 2 ya, saya masukkan 2. Ini jumlah ikatan angin. Ini volume ikatan angin dalam meter. Ini jumlah dalam batang. Kemudian ini beratnya total dalam kilo, ini dalam ton. Volume dari span screw-nya ini sudah ada. Oke, untuk rafter, stiffener rafter, plat penyambung, baut, serta ikatan angin sudah kita hitung. Jadi kita lanjut lagi ke sheet selanjutnya ya, yaitu untuk rafter, ya, overstack rafter. Jadi overstack rafter tuh ini ya. Oke, kita langsung saja hitung untuk overstack rafter. Ini jenis profil yang digunakan. Kemudian ini beratnya.
ini panjang profil per batang. Kemudian ini panjang overstack, ya, panjang overstack. Kemudian ini jumlah portal, ya, jumlah portal. Kemudian ini kemiringannya, kemiringan ini ya. Oke, kemudian tebal plat penyambung. Ini ukuran kolom. Kemudian ini jarak A, ya, ini konversi menjadi meter. Ini jarak B, jarak A, jarak B, ya. Kemudian jarak B1, jarak B2. Oke, kemudian ini adalah jumlahnya. Jadi kita masukkan ini sesuai dengan ini. Jadi ini volumenya dalam meter, ini volume dalam batang. Kemudian ini beratnya dalam kilo, ini berat dalam ton. Oke, ini kita sudah menghitung untuk overstack rafter. Kemudian kita menghitung stiffenernya ya. Ini stiffenernya, ini ukurannya, jenis profilnya, ini beratnya per meter, ini panjang profil per batangnya, panjangnya berapa. Kemudian ini S1, ini S1 kita bisa masukkan ya. Misalnya dia biasanya 45 derajat. Tapi apabila berbeda bisa kita masukkan selain misalnya 35 atau 25 boleh saja. Kita tinggal masukkan saja. Oke, kemudian ini adalah S2, ini S2 ya kemiringannya. Kemudian ini jarak A, ini jarak C, ini jarak B. Oke, ini jumlahnya kita masukkan ini sesuai dengan ini. Ini volumenya dalam meter, ini volumenya dalam batang. Ini volume berat, nah ini dalam satuan ton. Oke, untuk stiffenernya sudah kita hitung. Kemudian kita hitung plat penyambungnya ya. Plat penyambung sama seperti yang tadi. Jenis profilnya ini. Kemudian berat ya. Kemudian ini ukuran profil. Ini adalah panjang A. Ini panjang B. Ini adalah C. Ini adalah D. Ini adalah E ya. Kita masukkan E ya. Kemudian jumlah bautnya dalam satu ini berapa? Misalnya ada 10 kita masukkan, misalnya ada 5 kita masukkan. Saya coba masukkan 5 ya. Oke, ini sudah saya masukkan 5. Jadi ini jumlah platnya, ini kita masukkan sesuai dengan ini. Kemudian ini adalah volume plat dalam meter persegi, volume plat dalam lembar. Kemudian ini berat plat, dan ini dalam kilo, ini dalam ton. Oke, kemudian ini adalah jumlah baut yang dibutuhkan. Ya, jumlah baut ini dibutuhkan semuanya. Ini sudah tercantum di sini. Oke, untuk yang rafter overstack kita lanjut ke kolom. Oke, di sini kita lanjut ke kolom. Di sini juga sudah ada, sini ada gambarnya ya. Jadi ini gambarnya untuk kolom. Jadi ini jenis profilnya. Kemudian beratnya. Ini panjang profil per batang. Ini adalah jumlah portal. Ini T1, kemudian ini T2, ini T3 ya. Kita masukkan misalnya tingginya berapa kita masukkan. Oke, kemudian T, ini T tingginya ya. Oke, jumlahnya, ini jumlahnya kita masukkan ini sesuai dengan ini. Kemudian ini volumenya dalam meter, ini volumenya dalam batang. Ini beratnya total dalam kilo, ini beratnya dalam ton. Oke, ini untuk yang kolom. Kemudian kita hitung angkur dan base plate, profil yang digunakan, kemudian ukuran angkur, berat plat, kemudian ini ukuran profil dari plat, kemudian kita masukkan A1. Mana A1? Ini A1 kita masukkan sesuai dengan gambar. Kemudian ini A2, ini A, ini B1, kemudian ini B2 ya, ini B1, B2, kemudian ini ada B, kemudian ini C, ini C1. Oke, ini C1. Kemudian jumlah stiffener, jumlah stiffenernya berapa nih? Stiffener ini nih. Misalnya dia jumlahnya ada 2 sesuai ini kita masukkan. Kemudian jumlah angkur ini berapa? Misalnya 6 kita masukkan 6, misalnya 4 kita masukkan 4. Oke, kemudian ini adalah jumlah dari
base plate ini jumlahnya, ini kita masukkan sesuai dengan ini adalah volume base plate dalam meter persegi, kemudian ini dalam lembar volumenya, kemudian ini beratnya dalam kilo, kemudian ini beratnya dalam ton, kemudian ini adalah volume plat stiffener ya, volume plat stiffener ini ya, volume plat stiffener ini dalam meter persegi, kemudian ini dalam lembar, kemudian ini adalah berat plat stiffener dalam kilo, dan ini adalah plat stiffener dalam ton. Kemudian ini adalah volume angkur ya, volume angkurnya sini sudah ada jumlahnya ya, secara otomatis dia menghitung. Oke, ini perhitungan untuk kolom dan base plate serta angkur. Kemudian kita lanjut ke penutup atap. Oke, ini penutup atap, ini tinggal masuk secara otomatis dia menghitung semua ya. Ini bahan atapnya apa, ini bentang portalnya, kemudian ini sudut rafter, kemudian ini bentang overstack, ini bentang overstack rafter, kemudian ini bentang overstack, ini jumlah portal, ini jarak antar portal, ini panjang atap. Nah, ini adalah lembar atap yang dibutuhkan ya. Jadi ini panjangnya, kemudian ini adalah meter persegi ya. Oke, ini meter persegi. Oke, ini lebarnya, sorry ini lebarnya, jadi ini panjangnya, ini lebar. Oke, kemudian ini adalah volume atap, ini baru meter persegi, jadi volume atapnya sekitar segini ya. Ini secara otomatis menghitung. Oke, untuk volume penutup atap sudah, kita lanjut ke volume, total volume ya. Di sini saya juga sudah punya sheetnya, jadi secara otomatis dia berganti dengan hitungan kita sebelumnya. Di sini sudah ada gording ya, jumlahnya juga ada. Kemudian ini adalah pengikat gording, jumlahnya juga semua sudah ada. Kemudian ini adalah baut pengikat, kemudian ini adalah penggantung gording, kemudian ini adalah rafter, ini stiffener rafter kolom, kemudian ini adalah plat penyambung kolom, rafter kolom, kemudian ini adalah baut penyambung rafter kolom jumlahnya, kemudian ini adalah stiffener puncak rafter, kemudian ini adalah plat penyambung puncak rafter, kemudian ini adalah baut penyambung puncak rafter, ini ikatan angin, ini span screw, kemudian overstack rafter, kemudian stiffener overstack rafter, plat penyambung overstack rafter, kemudian penyambung overstack rafter, baut penyambung overstack rafter. Ini adalah kolom jumlahnya, kemudian ini adalah base plate, ini plat stiffener, ini angkur, ini adalah penutup atap. Jadi volume ini sudah terintegrasi dengan link-link file yang ada di sheet sebelumnya ya. Jadi secara otomatis apabila dia ada, dia akan secara otomatis berganti. Oke, baik, pembahasan kita kali ini sampai di sini tentang volume, analisa volume portal baja untuk bangunan gudang ya. Jadi volume besi pada portal baja bangunan gudang. Oke, baik. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.